Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Iya, kita lanjutkan uang dan lembaga keuangan ya. Nah, ini literaturnya. Nih pendahuluan ya. Kalian ada pinjam buku di perpustakaan ya? Ada ya? Nggak ada, Pak. Iya. Itu halaman Pertama berapa, Pak? itu setelah permintaan penawaran yang kita pembahasan kemarin itu langsung ke bab yang berikutnya yang berkaitan dengan lembaga keuangan ya. Skala Bank Sentral. Pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan atau Pak, itu halaman berapa, Pak? Yang berikutnya coba dicari Bank Sentral, ada ya? Coba cari di Bank Sentral, bank dan lembaga keuangan lainnya. Sudah dapat?
Sudah? Ada? Udah. Febrianti ada ya, Febrianti? Ada Pak. Ada ya? Ada. Kalau pengertian bank itu apa yang disebut dengan bank? Itu kayak bentar Pak. Iya. Ya. Apa yang disebut dengan bank? Itu Pak, tempat investasi gitu, kayak tempat menabung Pak. Kalau definisi bank itu apa yang disebut dengan definisi bank? Definisi bank itu adalah lembaga keuangan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Nah, kalau menghimpun dana itu apa yang disebut dengan menghimpun dana? Coba Jenny Rusita, apa yang disebut dengan Jenny Rusita, ada ya? Iya, Pak. Ya, apa yang disebut dengan menghimpun dana dan menyalurkan dana itu apa maksudnya? Menghimpun dana dan Menyalurkan dana, menyalurkan. Kalau yang menghimpun dana itu apa yang disebut dengan menghimpun dana? Kalian menghimpun bisa dana lihat. itu sama kayak Ya, menghimpun dana itu apa yang menghimpun dana dan menyalurkan? bentar dulu, Pak. Ya, apa yang disebut dengan menghimpun dana dan menyalurkan dana? Menghimpun dana adalah merupakan kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik atau mengumpul dana-dana dari masyarakat. Contohnya apa? Coba contohnya apa yang disebut menghimpun dana dan menyalurkan dana itu apa contohnya? Contohnya deposito, Pak. Contohnya? Iya, yang menghimpun dana dan menyalurkan dana. Nah, contohnya kalian bisa lihat. Bank di Moroteo itu ada berapa bank? Coba. Ada berapa bank di Moroteo? Kair, mana Kair? Kair. Nur Azkia, apa yang disebut dengan berapa ada bank yang ada di Moroteo?
Ajeng Ajeng Pujastuti. Apa yang disebut dengan contoh dari menghimpun dana, menyalurkan dana? Nah, dan berapa bank yang ada di Mertewe? Ada, Pak. Ajeng? Ya. Pak. Ya. Bank di Muara Tewe ada 25 bank. Waduh, coba sebutkan bang, kalau ada 25 bank sebutkan. Kalau ada 25 bank di Mertewe sebutkan. Bank yang masih operasi, bukan bank yang sudah tidak operasi lagi. Muhammad Rida Nur Hidayah, coba. Coba sebutkan yang kalian tahu ya, bank di Mertewe itu. Coba sebutkan apa-apa saja. Silakan. Ini Pak, ini BNI, BRI, BCA, Ya. Mandiri, SBA, Iya. sama BPD. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan 26. 6 Pak, 6 bukan 26. 6 ya. 6. Yang pertama Bank BRI, Bank BNI, Bank BCA. Mega, Bank apa lagi? Selain BNI ada Mandiri. Bank Mandiri, BCA. Bank Mandiri. Habis Bank Mandiri ada bank apa lagi? BCA. BCA. Iya. Di mana BCA? Bank Sentral Asia itu ada nggak di Mertewe? Nggak ada. Itu Pak, Bank Kalteng Pak. Bank Kalteng. Itu ada 6 lembaga keuangan ya. Ada 6 lembaga keuangan yang berkaitan dengan bank untuk menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat. Kalau dulu sebelum krisis dulunya itu ada kurang lebih sekitar ada 8 bank ya. Nah, Bank Syariah kan ada ya, masih ada ya Bank Syariah. Nah, menghimpun dana itu bagi masyarakat yang mau menabung. Menyalurkan dana berarti masyarakat apakah dia melakukan investasi, nah itu bisa menghimpun dana dan menyalurkan. Dan lembaga keuangan itu dibagi 2. Ada lembaga keuangan bank, ada lembaga keuangan lainnya. Kalau lembaga keuangan bank ada berapa tadi di Mertewe? Ada berapa? Ada berapa? Marsa, ada berapa bank di Mertewe Marsa? Ada berapa? Ada berapa bank di Mertewe? Marsa? Ada Marsa? Nadine ada Nadine. Nadine ada ya? Coba, ada berapa bank yang ada di Mertewe? Lembaga keuangan bank? Ada 6 Pak. Ada 6. Kalau lembaga keuangan lainnya, ada berapa? Apa yang disebut dengan lembaga keuangan lainnya? Seperti contohnya apa? Lembaga keuangan lainnya.
Bisa? Ya. Coba sebutkan lembaga keuangan lainnya atau lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank ada lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan lainnya seperti apa tadi? Seperti asuransi, seperti koperasi. Itu adalah lembaga keuangan non-bank. Sama-sama mereka itu untuk menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat. Jadi lembaga keuangan dibagi dua, ada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank atau lembaga keuangan lainnya. Paham ya? Marsha, paham? Nadine, paham? Paham ya? Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya atau lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non-bank. Mereka sama-sama untuk menghimpun dan menyalurkan dana. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya, bisa. Kita teruskan lagi. Nah, ini lembaga keuangan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat orang banyak. Sudah bisa dilihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 berusaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan. Sudah ya? Sudah. Ya, kita teruskan lagi. Per lembaga keuangan, pengalihan aset, ada pengalihan aset, harta kekayaan, kemampuan perusahaan, liquidity, alokasi pendapatan, income. Alokasinya ini peran dari lembaga keuangan. Pertama, pengalihan aset, harta kekayaan, kewajiban, likuiditas kewajiban, alokasi pendapatan. Pendapatan itu berapa? Transaksi yang berkaitan dengan apakah badan lembaga keuangan ini menghimpun dana atau pihak lembaga keuangan itu untuk menyalurkan dana. Lihat, ada bank sentral, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan lainnya. Bank sentral
Sekarang itu yang disebut dengan Bank Indonesia, BI, Bank Indonesia. Ada bank umum, ada BBR, ada bank perkreditan rakyat, ada bank syariah, dan masih banyak bank-bank yang lain. Nah, lembaga keuangan lainnya itu pasar modal, pasar uang, valuta asing, falas, pengadaian, leasing, asuransi, dana pensiun, koperasi, modal ventura, dan ajak piutang. Kalau bank sentral tadi bank apa? Saya katakan bank sentral adalah bank BI ya. BI itu apa? Bank Indonesia. Bank umum. Ada bank umum milik pemerintah, ada bank umum milik swasta. Bank umum milik pemerintah seperti BRI, BNI, masih banyak lagi, dan juga ada juga bank umum milik swasta seperti Bank Danamon, Bank Mega, BCA, banyak lagi yang lain. Jadi bank umum itu terbagi ada bank umum milik pemerintah, ada bank umum milik swasta. Kalau bank perkreditan rakyat ini memberikan perkreditan kepada pihak masyarakat. Bank syariah, tentu bank syariah itu bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana itu berkaitan dengan kaitannya dengan syariat Islam. Mereka tidak menggunakan tingkat bunga, tetapi mereka menggunakan bagi hasil. Sedangkan lembaga keuangan lainnya pasar modal, di bursa efek tempat jual beli berkaitan dengan modal. Pasar uang, tempat jual beli berkaitan dengan uang dan falas valuta asing ya. Penggadaian, kalian tahu aja penggadaian yang untuk menggadaikan barang-barang, leasing, ya asuransi itu kan kita masuk asuransi karena ada proteksinya, ada perlindungannya terhadap keluarga yang akan ditinggal. Misalnya kalau kamu simpan uang di bank 100 juta ya, dengan terjadi risiko, tetap bank akan mengganti juga 100 juta. Lain kalau asuransi. Kalau asuransi berdasarkan kontraknya. Kalau kontraknya 200 juta, kalian hanya 2 bulan masuk, hanya bayar misalnya per bulannya 2 juta. Berarti 2 bulan itu 4 juta. Sehingga orang yang masuk asuransi itu terjadi meninggal, apakah tabrakan dan sebagainya. Nah, pihak asuransi berapa yang digantinya? Apakah 4 juta kah yang digantinya atau yang 200 juta? Ya. Yusra, Tri Wahyuni, kalau di asuransi, kalau di bank, kalau kamu simpan uang di bank 100 juta, meninggal, orang yang punya uang di bank itu tetap dibayar oleh pihak bank itu adalah 100 juta. Tapi kalau kamu masuk asuransi, jangka kontraknya 20 tahun, per bulannya kalian harus bayar ke asuransi itu 2 juta, ternyata kamu bayar hanya 2 bulan 4 juta. Terjadilah risiko kecelakaan, meninggal. Kira-kira ahli waris itu berapa nerimanya? Apakah tetap 4 juta atau 200 juta?
Dea Ayu, berapa kira-kira? Nanda, apa Nanda? Berapa yang kira-kira? Yang dibayar oleh pihak asuransi apabila terjadi kecelakaan. Berapa kira-kira? Tetap asuransi akan membayar sesuai dengan kontraknya, 200 juta. Walaupun pembayaran asuransi itu hanya 2 bulan. Orang yang masuk asuransi tadi hanya 2 bulan, 4 juta. Tapi pihak asuransi akan membayar 200 juta sesuai dengan kontrak. Tapi kalau bank, kamu punya simpan uang di bank 50 juta, meninggal yang punya simpanan, tetap bank akan mengembalikan uang simpanannya 50 juta. Nah, itu yang berkaitan dengan perbedaan antara lembaga keuangan bank dengan pihak asuransi. Kalau dana pensiun itu ya dana bagi pegawai-pegawai ASN yang sudah pensiun, berarti dana disitulah yang akan untuk menyalurkan kalau seperti taspen dan sebagainya. Modal pentora itu berkaitan dengan modal-modal yang berkaitan dengan apakah itu perkebunan, apakah pertanian dan sebagainya. Anjak hutang itu berarti ada tagihan-tagihan. Nah, ini perkembangan lembaga keuangan di Indonesia. Ini perkembangan lembaga keuangan di Indonesia. Dari lumayan nih. Ini perkembangan lembaga keuangan di Indonesia ya. Berita 1, berita 2, berita 3, 4, dan 5. Kita melihat lihat sudah. Biar Liga 1, Liga 2, Liga 3, dan Liga 4 dan 5. Ini perkembangan lembaga keuangan di Indonesia. Nah, lanjutkan. Pasca krisis ekonomi tahun 1990, lembaga mengalami kemunduran. Karena berkurangnya mengalami kemunduran karena berkurangnya
kepercayaan masyarakat Indonesia dan luar negeri terhadap perbankan Indonesia. Banyak bank yang dibekukan operasinya di bawah BBE karena kredit bermasalah. Yang ketujuh, pasca kecuan NES 1998. Nah, ini pasca krisis tahun 1997. Sehingga di situ banyaknya bank-bank yang dilikuidasikan karena pada tahun 1997 terjadinya yang dinamakan sebagai krisis moneter. Pasca itulah lembaga keuangan mengalami kemunduran karena berkurangnya kepercayaan masyarakat Indonesia dan luar negeri terhadap perbankan Indonesia. Banyaknya bank dibekukan. Yang berikutnya, pasca kerusuhan Mei 1998 juga lembaga keuangan bukan bank, asuransi, pegadaian banyak dibekukan masyarakat. Tahun 2023 kebijakan BI untuk menggairahkan sektor usaha terutama UKM, usaha kredit moneter, kredit tanpa jaminan. Berikutnya, perkembangan perbankan di Indonesia ada beberapa periode. Sebelum deregulasi kebijakan, sesudah deregulasi, sudah kebijakan-kebijakan moneternya, saat krisis ekonomi terakhir, tahun 1997 dan tahun 2003. Ini perkembangan perbankan di Indonesia. Kondisi perbankan sebelum regulasi, sebelum 1988 sangat kuat dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan politik dari penguasa pemerintah. Kondisi perbankan sebelum kebijakan diregulasi sebelum 1998. Kebijakan-kebijakan yang pertama, peranan pemerintah sangat kuat dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan politik dari penguasa pemerintah. Hanya pengusaha-pengusaha yang besar bekerja sama yang diberikan bantuan diberikan oleh pemerintah, tapi ternyatanya setelah krisis moneter mereka nggak bisa bertahan karena dengan adanya kenaikan kurs dolar, utang yang 5 miliar pertama menjadi 10 miliar atau 20 miliar. Kenapa? Karena utang luar negeri itu harus untuk pembayaran utang luar negeri itu harus menggunakan dolar sesuai dengan kesepakatan negara. Jadi pembayaran kalau dolar itu naik berarti utang kita juga akan naik. Kalau dolar itu turun, utang kita akan turun. Nah, pada saat krisis moneter tahun 1998 banyaknya pengusaha-pengusaha kita yang belum tikar karena nggak mampu untuk membayarkan utang luar negeri. Sehingga disitulah yang disebut dengan krisis moneter, krisis keuangan kita. Nah, sangat kuat dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan politik dari penguasa pemerintah.
Keadaan bank sebelum deregulasi, tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur secara jelas tentang perubahan di Indonesia. Kredit likuiditas Bank Indonesia pada bank-bank tertentu. Bank banyak menanggung program pemerintah. Instrumen pasar uang terbatas, jumlah bank swasta yang gratis. Lanjutan, ini nanti bisa muncul persaingan antar bank yang tidak tepat, posisi tawar-menawar, prosedur berhubungan dengan bank yang komit, bank bukan merupakan alternatif utama bagi masyarakat untuk menyimpan dana. Nah, ini kondisi perbankan sudah deregulasi. Pengerahan dana masyarakat yang meliputi sekilas ya, kalian lihat nih bagaimana kondisi saat akhir tahun 1997. Sampai jam berapa nih? Ya, saya kira sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Ya, Pak. Nanti ya materinya nanti kalau kita tetap muka nanti kita diskusikan lagi ya. Demikian yang dapat saya sampaikan atas perhatian. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.